Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan struktur baja. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan batang tekan. Jika rekan-rekan sekalian belum mengikuti bagian pembahasan yang pertama, disarankan untuk melihat video pembelajaran sebelumnya. Beberapa hal yang kita bahas dalam video ini adalah kuat tekan nominal, profil siku tunggal, profil gabungan, dan kolom dengan elemen langsing. Sebelum kita membahas tentang kuat tekan nominal, mari kita mereview beberapa hal penting yang telah disampaikan dalam video pembelajaran sebelumnya. Fenomena tekuk dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu tekuk global dan tekuk lokal. Tekuk global sifatnya menyeluruh dan terjadi ketika elemen-elemen profil penampang relatif tebal tetapi batang kolomnya langsing. Sebaliknya, jika elemen-elemen profil penampang relatif langsing dan panjang kolomnya pendek, dapat terjadi tekuk lokal. Berikut ilustrasi lokal buckling yang terjadi pada sayap dan badan profil IWF. Untuk mencapai desain yang optimal, resiko tekuk lokal harus dihindari. Jika penyelesaian tekuk global dilakukan dengan penambahan pengaku lateral pada arah sumbu lemah penampang, penanganan tekuk lokal lebih kompleks lagi. Peraturan mengklasifikasikan suatu penampang profil baja menjadi penampang langsing dan penampang tidak langsing dengan cara mengevaluasi rasio lebar tebal atau B per T tiap-tiap elemen dari penampang dengan nilai batas yang tercantum dalam peraturan. Jika gamma atau rasio lebar tebal lebih kecil daripada gamma R, maka disebut penampang tidak langsing, di mana resiko tekuk lokal tidak ada. Kemudian, peraturan tetap memberikan panduan untuk mendesain penampang yang langsing dengan cara memberikan faktor reduksi sehingga beban kritis terhadap tekuk lokal tidak tercapai terlebih dahulu. Berdasarkan paparan sebelumnya tentang panjang efektif, maka P kritis Euler, yaitu hanya berlaku untuk kondisi tumpuan sendi, dapat digeneralisir untuk berbagai kondisi tumpuan dengan memasukkan faktor K, yaitu faktor panjang efektif. Karena rumus Euler hanya valid untuk kondisi elastis, yaitu kondisi tegangan sebelum mencapai batas proporsionalnya, maka setiap kali dipakai perlu dievaluasi terlebih dahulu kondisi tegangannya. Format tegangan kritis lebih memudahkan dalam melihat validitas pemakaiannya, yaitu pi kuadrat E dibagi dengan angka kelangsingan kuadrat. Di lapangan, seringkali kita mengalami kesulitan untuk menentukan jenis tumpuan kolom yang kita rancang atau kita bangun. Misalnya, apakah sendi, jepit, atau di antara jepit dan sendi. Oleh karena itu, untuk desain, direkomendasikan untuk menggunakan nilai K yang diperbesar. Dengan memperbesar nilai K, maka kita seolah-olah memperbesar panjang efektif kolom dan memperbesar faktor keamanan. Berdasarkan tabel yang tercantum dalam slide, peraturan mengklasifikasikan 4 jenis tumpuan, yaitu rotasi dan translasi tertahan atau jepit, rotasi bebas, translasi tertahan atau sendi, rotasi tertahan, translasi bebas, rotasi dan translasi bebas. Kolom D merupakan kolom ideal Euler dengan nilai K sama dengan 1,0. Seperti halnya kolom D, kolom A dan kolom B tidak dapat bertranslasi atau disebut sebagai kolom tidak bergoyang dengan K antara 0,5 dan 1,0. Sedangkan kolom C, kolom E, dan kolom F merupakan jenis kolom bergoyang dengan K antara 1,0 dan tak hingga. Hubungan tegangan regangan material baja dalam kondisi tekan ditunjukkan dalam gambar kiri. Sedangkan hubungan antara tegangan dan angka kelangsingan disajikan dalam gambar kanan. Tegangan P merupakan batas proporsional tegangan elastis. Tegangan yang melebihi tegangan P ini sudah memasuki kondisi inelastis. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus Euler hanya berlaku untuk kolom yang mengalami tekuk elastis, yaitu kondisi tegangan sebelum mencapai batas proporsionalnya. Untuk kolom yang mengalami tekuk pada kondisi inelastis, maka rumus tersebut sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, diperlukan suatu modifikasi dari rumus Euler, yaitu modulus elastisitasnya diganti dengan modulus tangen material pada kondisi inelastis. Kapasitas kolom berkurang seiring dengan semakin besarnya nilai kelangsingan kolom dan dapat mengalami kondisi tekuk elastis.
Berikut disajikan hubungan antara tegangan kritis dan angka kelangsingan kolom. Eksplorasi material baja, terutama baja mutu tinggi, ternyata hanya bisa dilakukan jika angka kelangsingan kolom tidak besar. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan kapasitas batang tarik. Ada 3 kriteria yang digunakan, yaitu leleh pada penampang gross, fraktur pada penampang berlubang, dan geser blok. Dari semua rumus untuk ketiga kriteria tersebut, hanya bergantung pada luas penampang. Bentuk penampang tidak berpengaruh. Hal ini berbeda dengan batang tekan yang dapat mengalami resiko teguk atau buckling, di mana dipengaruhi oleh momen inersia penampang yang nilainya dapat berbeda jika memiliki bentuk yang berbeda walaupun memiliki luasan penampang yang sama. Seperti yang telah disampaikan di awal, bahwa selain kuat leleh material, kuat batang tekan juga dipengaruhi oleh bentuk penampang. Ada 3 jenis fenomena tekuk yang dapat terjadi karena pengaruh bentuk penampang, yaitu tekuk lentur, di mana kolom tertekuk dan mengalami perpindahan translasi. Tekuk torsi, di mana kolom tertekuk dan mengalami rotasi terhadap sumbu utamanya. Tekuk lentur torsi, di mana kolom tertekuk dan mengalami perpindahan translasi sekaligus terpuntir. Tekuk lentur dipengaruhi oleh parameter jari-jari girasi minimum atau R-min. Begitu juga dengan tekuk torsi atau tekuk lentur torsi. Tekuk torsi dipengaruhi oleh jari-jari girasi ekivalen terhadap tekuk torsi, yaitu RT. Tekuk lentur torsi dipengaruhi oleh jari-jari girasi ekivalen terhadap tekuk lentur torsi atau RTP. Dengan membandingkan nilai terkecil antara R-min, RT, dan RTP, maka dapat diketahui fenomena tekuk mana yang akan terjadi terlebih dahulu. Untuk penampang simetri ganda seperti profil H atau profil X, pusat berat berhimpit dengan pusat geser, sehingga dapat terjadi yang pertama adalah tekuk lentur atau yang kedua adalah tekuk torsi. Kemudian untuk penampang simetri tunggal seperti profil T, pusat berat tidak berhimpit dengan pusat geser, sehingga dapat terjadi yang pertama adalah tekuk lentur terhadap sumbu non-simetri, atau yang kedua, tekuk lentur torsi terhadap sumbu simetri penampang. Berikut merupakan rumusan untuk parameter kelangsingan tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk lentur torsi. Jika parameter kelangsingan tekuk lentur merupakan fungsi dari momen inersia dan luas penampang, tekuk torsi dipengaruhi oleh parameter koefisien torsi warping, torsi uniform, dan momen inersia polar terhadap pusat geser. Rumus parameter kelangsingan tekuk lentur torsi memadukan jari-jari girasi lentur dan jari-jari ekivalen untuk tekuk torsi. Koefisien jari-jari girasi tekuk lentur torsi didapatkan melalui proses iterasi yang memenuhi persamaan seperti yang terlihat dalam slide. Berikut merupakan peta pemakaian rumus ISC 2010 yang memberikan alur perhitungan kuat nominal batang tekan. Dimulai dari pengecekan tekuk lokal, rasio lebar terbal atau B per T, tiap-tiap elemen dari penampang dievaluasi dengan nilai batas yang tercantum dalam peraturan. Penampang akan diklasifikasikan dalam kelompok penampang langsing dan kelompok tidak langsing. Setelah itu dilakukan pengecekan kondisi batas. Ada beberapa kondisi batas di sini, yaitu flexural buckling atau tekuk lentur, torsional buckling atau tekuk torsi, flexural torsional buckling atau tekuk lentur torsi, dan local buckling atau tekuk lokal. Kemudian, rumus ISC digunakan dengan mempertimbangkan bentuk geometri penampang, yaitu apakah simetri ganda, simetri tunggal, profil tertutup, atau sebagainya. Kekuatan tekan nominal diambil dari nilai terendah dari keadaan batas tekuk lentur, tekuk torsi, dan tekuk lentur torsi.
Ada dua pendekatan di sini yang dapat digunakan, yaitu LRFD dan ASD. Dalam pendekatan LRFD atau Load Resistant Factor Design, kapasitas nominal dikalikan dengan faktor tahanan atau P yang dalam hal ini sebesar 0,9. Sedangkan dalam konsep ASD atau Allowable Stress Design, kapasitas nominal dibagi dengan faktor omega yang nilainya untuk komponen tekan yaitu 1,67. Kedua pendekatan ini sebenarnya sama dalam arti memberikan suatu faktor keamanan dalam desain. Desain komponen tekan diatur dalam ISJE 3 sampai dengan ISJE 7. ISJE 3 untuk tekuk lentur, ISJE 4 tekuk torsi dan tekuk lentur torsi, ISJE 5 untuk profil siku tunggal, ISJE 6 untuk profil gabungan, dan terakhir ISJE 7 untuk kolom dengan elemen langsing. Mari kita membicarakan ketentuan yang pertama, yaitu ISJE 3 untuk tekuk lentur. Kuat nominal didapat dari perkalian antara tegangan kritis dan luas gross penampang. Tekuk lentur adalah fenomena tekuk yang paling umum dan dapat terjadi pada kondisi elastis dan kondisi inelastis. Untuk kolom pendek dapat mengalami tekuk lentur inelastis, sedangkan tekuk elastis akan dialami oleh kolom yang langsing. Kita dapat melihat pada slide bahwa rumus tekuk inelastis dan elastis masih menggunakan rumus Euler atau Fe dalam ekspresinya. ISJE 4 untuk kolom yang dapat mengalami tekuk lentur dan sekaligus tekuk lentur torsi. Penampang dengan kekakuan torsi yang relatif kecil, yaitu profil build-up simetri ganda bentuk I atau X, atau penampang simetri tunggal dengan pusat geser dan pusat berat tidak berimpit, misal profil siku atau T, harus dihitung kapasitasnya terhadap tekuk torsi atau tekuk lentur torsi. Kita jabarkan di sini ISJE 4 untuk penampang siku ganda atau T dan penampang lain seperti profil dengan sumbu simetri ganda, profil dengan sumbu simetri tunggal, dan profil yang tidak memiliki sumbu simetri. Yang pertama adalah siku ganda atau T. Pada dasarnya memiliki rumus umum yang sama dengan ISJE 3, hanya saja berbeda dalam parameter FJR. Ada dua parameter tegangan kritis di sini, yaitu tegangan kritis J atau FJRY dan tegangan kritis Z atau FJRZ. Nilai FJRJ diambil sama dengan FJR pada kondisi tekuk lentur sebagaimana dijabarkan dalam ISJE 3. Dalam FJRZ terkandung ekspresi konstansa torsi J. Berikut ilustrasi tekuk lentur dan tekuk lentur torsi pada profil T atau siku ganda. Sumbu X merupakan sumbu non-simetri, sedangkan sumbu Y merupakan sumbu simetri penampang. Tekuk lentur terjadi pada arah tegak lurus sumbu X, di mana pusat berat dan pusat geser terletak pada bidang yang sama atau satu garis lurus, sehingga hanya ada perpindahan translasi saja. Kemudian terhadap sumbu Y, pusat geser dan pusat berat tidak terletak pada bidang yang sama atau tidak berimpit, sehingga akibat tekuk tersebut selain terjadi translasi juga dapat mengalami puntir terhadap pusat gesernya. Kemudian untuk penampang lain, modifikasi dilakukan pada parameter tegangan Euler, yaitu dengan cara memasukkan pengaruh kekakuan torsi batangnya. Contoh penampang simetri ganda adalah profil I dan profil X. Kekakuan torsi profil X lebih kecil daripada profil I, sehingga berisiko tinggi mengalami torsi. Hasil perhitungan menggunakan ISJE 4 kemudian dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan rumus ISJE 3. Jika kuat tekuk lentur lebih kecil dibandingkan dengan kuat tekuk torsi, maka terjadi tekuk lentur atau perpindahan translasi saja. Jika kuat tekuk torsi lebih kecil dibandingkan dengan kuat tekuk lentur, maka terjadi tekuk torsi atau terpuntir pada pusat gesernya.
Rumus untuk simetri tunggal lebih kompleks daripada simetri ganda. Modifikasi terhadap parameter Fe dilakukan dengan menjabarkan parameter Fez dan Fez, di mana Fey memiliki ekspresi sama persis dengan tegangan Euler, sedangkan Fez mengandung konstanta torsi. Berikut rumus untuk menentukan konstanta torsi untuk profil U, profil I simetri tunggal, dan profil siku. Profil siku tunggal ini bisa dihitung menggunakan ketentuan AISC 4, akan tetapi jika memenuhi persyaratan khusus dapat dihitung menurut AISC 5 yang jauh lebih sederhana. Rumusan untuk penampang yang tidak memiliki sumbu simetri diberikan dalam slide berikut. Nilai Fex dan Fey dihitung menggunakan rumus Euler, rumus Fez mengcover parameter torsi, dan Fe dihitung dengan cara iterasi sampai persamaan ini berhasil dicapai. Rumus AISC 5 merupakan penyederhanaan dari rumus-rumus sebelumnya, khusus untuk profil siku tunggal yang memenuhi persyaratan berikut, yaitu beban aksial diberikan dari ujung batang, disambungkan pada satu kaki dengan sisi yang sama pada kedua ujungnya. Sambungan bisa memakai las atau baut, minimum 2, dan yang terakhir tidak ada pembebanan transversal sepanjang batang. Jika rasio panjang kaki terhadap tebal atau B per T lebih kecil dari 20, maka cukup ditinjau AISC E3 setelah angka kelangsingannya dimodifikasi. Jika rasio B per T lebih besar daripada 20, maka selain AISC E3, harus ditinjau juga AISC 4 setelah kelangsingan penampangnya dimodifikasi. Untuk elemen tekan yang merupakan bagian dari rangka batang, maka angka kelangsingannya dimodifikasi menggunakan rumusan berikut. Kemudian jika ternyata digunakan siku tunggal tidak sama kaki dan disambung pada kaki terpendeknya, maka angka kelangsingan KL per R harus ditingkatkan dengan penambahan sebesar 4 BL per PS yang dikuadratkan dikurangi 1. Jika batang tekan merupakan bagian dari rangka ruang, maka angka kelangsingannya dimodifikasi sebagai berikut. Modifikasi tambahan diperlukan jika digunakan profil siku tunggal dan disambung pada kaki terpendeknya. AISC 6 mengatur tentang profil gabungan. Ada kalanya kita menginginkan angka kelangsingan yang kecil dengan cara menaikkan momen inersia. Dengan menggunakan profil gabungan, maka elemen penampang dapat dikondisikan sejauh mungkin dari pusat beratnya, sehingga akan meningkatkan momen inersia. Gambar A sampai dengan gambar H merupakan contoh aplikasi profil gabungan yang dapat meningkatkan momen inersia dan sekaligus menurunkan angka kelangsingan. Profil double siku yang beradu punggung tidak memerlukan elemen penyambung khusus, cukup bagian ujungnya saja yang langsung tersambung dengan plat penyambung. Suatu profil dapat berperilaku sebagai profil gabungan jika tidak terjadi slip antara komponen-komponen yang disambung. Gambar A mengilustrasikan suatu profil gabungan yang dapat menyatu secara sempurna tanpa terjadinya slip antara komponen yang disambung. Gambar B menunjukkan kebalikannya, suatu kasus ekstrim di mana sambungan tidak ada atau ada, tetapi tidak dapat berperilaku secara sempurna sebagai satu kesatuan sehingga terjadi slip antara komponen yang disambung. Hal berbeda ditunjukkan pada gambar paling bawah. Ketika penampang yang awalnya disusun bertingkat, pada kasus ini penampang-penampang disusun sejajar atau paralel. Dalam kasus ini, alat sambung tidak bekerja, kalaupun dipasang juga tidak berguna. Bekerja atau tidaknya alat sambung dapat kita amati secara visual, yaitu dipasang atau tidak,
maka pada profil gabungan tersebut tidak terlihat adanya slip. Untuk bisa dikatakan tersambung sempurna, maka setidaknya kedua ujung batang yang disatukan harus tersambung, dan di antara kedua ujung harus dipasang dengan sambungan khusus atau pelat kopel secara A. Terdapat dua jenis rumusan, yaitu untuk jenis pelat kopel yang disambung dengan baut atau dikencangkan dengan cara biasa atau snug tight tanpa gaya plat tegang, dan untuk pelat kopel dengan sambungan las atau baut mutu tinggi dengan pengencangan plat tegang. Nilai kelangsingan yang telah dimodifikasi kemudian dimasukkan dalam rumus AYCE3 dan AYCE4 untuk perhitungan kapasitas tekan batang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terkait dengan fenomena tekuk lokal, penampang dapat diklasifikasikan sebagai penampang langsing dan penampang tidak langsing. Penampang langsing tidak dapat mengembangkan kapasitas penuhnya karena adanya risiko instabilitas penampang ketika diberi gaya tekan. Kriteria kelangsingan suatu penampang dapat dievaluasi dengan cara menghitung rasio lebar tebal atau B per T tiap-tiap elemen dari penampang dan membandingkannya dengan nilai batas yang tercantum dalam peraturan. Jika gamma atau rasio lebar tebal lebih kecil daripada gamma R, maka disebut sebagai penampang tidak langsing di mana risiko tekuk lokal tidak ada. AYCE7 mengatur tentang desain menggunakan elemen langsing seperti ini. Pada dasarnya, rumus kapasitas tekan kolom langsing masih sama dengan rumus untuk kolom tidak langsing. Akan tapi di sini ditambahkan faktor reduksi sebesar Q yang selalu mengikuti parameter kuartile atau FY. Nilai Q sama dengan 1,0 untuk kolom tidak langsing, sehingga persamaannya sama persis dengan yang tercantum dalam AYCE3 untuk tekuk lentur. Faktor reduksi Q merupakan perkalian dari Qs dan Qa. Qs adalah faktor reduksi untuk elemen langsing yang tidak terkekang karena hanya satu sisi menerus, dan sisi lainnya bebas. Misal, plat sayap profil I atau elemen profil siku. Sedangkan Qi adalah faktor reduksi untuk elemen langsing yang terkekang karena kedua ujungnya menerus, misalkan plat badan. Berikut merupakan ketentuan untuk perhitungan faktor reduksi elemen langsing yang tidak terkekang atau Qs untuk plat profil kolom gilas atau hot roll, profil kolom build-up atau tersusun. Kemudian untuk faktor Qi, yaitu faktor reduksi elemen yang terkekang, didefinisikan sebagai rasio AE per AG, di mana AE adalah jumlah luas efektif penampang kolom berdasarkan reduksi lebar efektif atau PE, dan AG adalah luas penampang kolom utuh. Untuk penentuan nilai Qi, diperlukan parameter lebar efektif atau PE yang dihitung untuk jenis elemen tertentu seperti plat sayap penampang bujur sangkar atau persegi panjang, pipa, dan jenis elemen yang lain. Demikian materi kita kali ini. Contoh perhitungan batang tekan menggunakan kriteria AYCE3, AYCE4, AYCE5, AYCE6, dan AYCE7 dapat di-download pada laman spada.uns.ac.id. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.